converter dengan menggunakan Arduino Mega 2560. Selamat berjumpa kembali dengan channel Perintes, channel yang membahas tentang informasi-informasi yang berkaitan dengan elektro dan informatika. Dalam video kali ini kita mempresentasikan implementasi UNPIS dengan Arduino, di mana UNPIS ini akan kita terapkan untuk mengendalikan tegangan output bus converter. Nah, jadi kita lihat bagaimana cara mengimplementasikan UNPIS dengan menggunakan Arduino, dan untuk pemrogramannya di sini kita menggunakan Simulink MATLAB. Sebelum lebih lanjut, dimohon subscribe, like, dan komennya untuk kemajuan channel ini ke depan. Nah, langsung saja kita lihat. Ini adalah skema kendali tegangan output bus converter dengan UNPIS. Jadi di sini kita mengendalikan tegangan output bus converter dengan cara mengatur pulsa PWM pada switch semikonduktornya ini, dimana di sini kita menggunakan MOSFET. Nah, jadi kita mengatur tegangan output dengan mengatur pulsa PWM-nya. Nah, UNPIS adalah berfungsi untuk menentukan nilai dati cycle PWM. Sebagaimana kita ketahui bahwa pulsa PWM pada Arduino atau secara umumnya itu ditentukan oleh nilai dati cycle. Nah, nilai dati cycle-nya ini kalau kita menggunakan Arduino Mega itu nilai maksimalnya adalah 255. Nah, di sini kita menggunakan UNPIS untuk mengatur nilai dati cycle agar bus converter ini bisa menghasilkan tegangan sesuai dengan tegangan referensi ini. Jadi konsepnya di sini adalah tegangan referensi yang kita inputkan melalui blok konstanta di Simulink MATLAB. Nanti kita bandingkan dengan sinyal feedback tegangan menggunakan sensor tegangan atau pembagi tegangan yang diinputkan ke analog input Arduino. Error tegangan ini dijadikan input UNPIS untuk menentukan perubahan nilai dati cycle. Nah, nilai dati cycle saat ini merupakan penjumlahan dari nilai perubahan dati cycle yang didapat dari UNPIS dengan nilai dati cycle sebelumnya. Di sini kita pasang unit delay atau memori. Di DN+1 itu adalah nilai dati cycle sebelumnya. Di UNPIS di sini digunakan untuk menentukan perubahan nilai dati cycle delta D ini berdasarkan error tegangan. Jadi di sini UNPIS-nya kita buat satu input dan satu output. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pemrogramannya dengan menggunakan Simulink MATLAB dan pengujiannya dengan hardware. Sekarang kita akan mencoba mengimplementasikan UNPIS dengan Arduino, di mana di sini UNPIS akan kita terapkan untuk mengendalikan tegangan output dari bus converter. Ini bus converter dengan menggunakan Arduino Mega 2560. Nah, bus converter ini akan kita supply dengan tegangan 12 volt. Ini tegangan 12 volt. Kemudian outputnya kita hubungkan dengan resistor.
Nah, ini hardware-nya. Nah, sekarang bus converter ini kita coba dengan tegangan referensi yang bervariasi, di mana pemrogramannya kita implementasikan dengan Simulink MATLAB. Ini adalah bentuk program di Simulink untuk kendali tegangan output bus converter. Di sini kita menggunakan 3 analog input. Ini untuk sensor tegangan input, sensor tegangan output. Kita menggunakan pin 6 dengan sample time-nya 0,005. Kemudian ini untuk sensor arus input, kita menggunakan pin analog 1. Sedangkan ini sensor tegangan input. Nah, di sini kita menggunakan pin 2. Nah, di sini pengendalian tegangan output bus converter dilakukan dengan menggunakan UNFISH. Diimplementasi UNFISH di Simulink itu menggunakan blok fuzzy. Jadi kalau kita ambil di sini di library, kita cari fuzzy. Nah, kita ambil fuzzy logic controller ini. Nah, nanti kita tinggal memasukkan nama file dari UNFISH kita. Nah, di sini pengendalian tegangan output itu dilakukan dengan mengatur dati cycle untuk pulsa PWM bus converter. Ini untuk pulsa PWM-nya kita menggunakan pin 9 dengan frekuensi switching-nya 31 kHz. Nah, konsepnya adalah tegangan referensi. Di sini kita set tegangan referensi output. Misalnya kita buat bervariasi 15 volt untuk kondisi awal. Kemudian pada 20 detik dia naik menjadi 24 volt. Kemudian pada waktu 40 detik naik menjadi 48 volt. Pada 60 detik turun lagi menjadi 36 volt. Nah, tegangan referensi ini kita bandingkan dengan sinyal feedback tegangan yang diperoleh dari sensor tegangan. Ini feedback tegangan. Nah, errornya ini errornya kita jadikan PU. Kita limit errornya 1 sampai -1. Nah, error tegangan ini kita jadikan input UNFISH dan outputnya adalah perubahan nilai dati cycle. Jadi dati cycle untuk pulsa PWM pada pin PWM output ini penambahan dari dati cycle sebelumnya. Ini nilai dati cycle sebelumnya. Ini adalah output dari dati cycle. Nah, di sini ditambahkan untuk mendapatkan nilai dati cycle sebelumnya. Ditambahkan dengan nilai dati cycle dengan perubahan nilai dati cycle output. Nah, jadi di sini UNFISH itu inputnya adalah error tegangan dan outputnya adalah perubahan nilai dati cycle. Nah, untuk mendapatkan model UNFISH maka UNFISH-nya kita training. Untuk mentraining UNFISH terlebih dahulu kita siapkan datanya, yaitu data error tegangan dan sebagai input dan data perubahan nilai dati cycle sebagai output UNFISH. Jadi di sini UNFISH-nya kita buat satu input dan satu output. Sekarang kita buat model UNFISH-nya. Nah,
terlebih dulu nih kita siapkan datanya. Ini data trainingnya kita masukkan dalam workspace. Nah, kolom pertama ini merupakan error tegangan yang menjadi input unfish, dan kolom kedua perubahan data cycle. Di data kita di sini ada 31 data training dengan satu input dan satu output. Nah, logikanya adalah ketika error tegangannya besar, maka perubahan nilai data cycle-nya juga besar. Nah, selanjutnya kita coba training unfish-nya. Kita buka blok fuzzy dengan mengetikkan fuzzy di command window. Ini kita tutup dulu. Nah, ini ada model fuzzy. Untuk membuka unfish, kita ubah fish-nya itu mode Sugeno, karena unfish itu dia merupakan fuzzy tipe Sugeno. Nah, dari tipe Sugeno ini, maka di kolom edit itu muncul unfish. Nah, kalau dia tipe Mamdani yang ini itu tidak ada unfish-nya. Nah, jadi langkah pertama untuk membuat model unfish, kita buat model fuzzy Sugeno di sini. Kemudian kita ambil bagian edit, di sini muncul unfish. Kita klik unfish. Nah, di sini ini untuk membuat model unfish, kita tipe datanya kita buat untuk training. Nah, datanya diambil dari mana? Dari file kah atau dari workspace? Dari workspace kita load. Nah, kita masukkan data yang ini. Ini namanya adalah training data 17 Juni. Jadi kita masukkan training data 17 Juni. Nah, kemudian kita okekan. Nah, ini data training kita sudah muncul di sini. Kemudian kita bangkitkan fish, modelnya load dari file, workspace, toggle partition, atau subclustering. Nah, di sini kita generated fish. Nah, di sini kita menentukan jumlah fungsi keanggotaannya. Misalnya kita buat 15. Tipe fungsi keanggotaannya bisa trapesium, segitiga, bell, Gaussian. Nah, di sini kita ambil Gaussian. Dan outputnya konstan apa linear. Nah, kita ambil konstan. Kita okekan. Nah, kemudian mode trainingnya bisa backpropagation atau hybrid. Kita ambil mode hybrid. Kemudian error toleransinya kita tentukan di sini, kita buat aja 0. Ini maksudnya misalnya kalau kita buat error toleransinya 1, maka ketika dilakukan training dan ketika errornya sudah mencapai 1, maka dia trainingnya sudah berhenti. Nah, kemudian epoch-nya misalnya di sini kita buat 50. Kita lihat strukturnya. Ini strukturnya. Dia ada 15 fungsi keanggotaan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15. Kemudian kita close ini. Kemudian kita training. Nah, jadi hasil trainingnya di sini errornya mencapai 15. 15 fungsi keanggotaan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15. Kemudian kita close ini. Kemudian kita training. Nah, jadi hasil trainingnya di sini errornya mencapai 15. 15 fungsi keanggotaan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15. Kemudian kita close ini.
5 kali 10 pangkat min 3. Kalau kita mau hasil yang lebih baik lagi, kita ubah phase-nya. Misalnya di sini kita buat fungsi keanggotaannya menjadi 25. Kita oke kan, kemudian kita training lagi. Nah, ini errornya menjadi lebih baik. Itu sebesar sekitar 3 kali 10 pangkat min 3. Nah, setelah selesai kita training, selanjutnya kita ekspor filenya. Kita ekspor to file. Misalnya di sini kita buat 17 Juni. Kita simpan di folder yang sama dengan model unfish-nya, dengan program Simulink-nya. Kita simpan di sini, kita save. Nah, sekarang modelnya itu sudah ada. Sekarang ini kita coba close. Kalau kita buka di sini, ini inputnya dengan menggunakan fungsi keanggotaan Gaussian sebanyak 25. Kemudian ini outputnya. Nah, model unfish ini kemudian kita masukkan ke Simulink. Tinggal kita ekspor to workspace. Nama filenya 17 Juni. titik fish. Kita ekspor ke workspace. Kita coba buat 17 Juni. Nah, ini model dari unfish tadi. Selanjutnya model ini kita juga bisa ekspor ke file 17 Juni. Oke. Nah, kemudian file unfish ini kita masukkan ke dalam blok Fuzzy yang ada di sini. Nah, di sini kita masukkan namanya 17 Juni. Kita apply, kemudian kita oke-kan. Sekarang kita coba running. Di sini tegangan referensinya kita buat pertama 15, kemudian 24, kemudian 48, kemudian turun 36. Dan tegangan inputnya di sini kita buat 12 volt. Nah, ini waktunya kita set 80 detik. Nah, sekarang kita coba running. Nah, ini udah jalan. Kita lihat grafik tegangan outputnya. Yang merah ini adalah tegangan referensi pertama itu 15. Yang hitam ini adalah tegangan feedbacknya. Kita lihat tegangan referensi dan tegangan feedbacknya sudah mendekati sama. Artinya unfish kita sudah bekerja
untuk mengendalikan tegangan output bus converter. Pada waktu 20 detik tegangannya ini kita naikkan menjadi 24 volt. Nah, tegangannya dinaikkan, dan kalau kita lihat tegangan feedbacknya tetap bisa mengikuti tegangan referensinya sebesar 24 volt. Nanti pada waktu 40 menit tegangannya kita naikkan menjadi 48 volt. Nah, tegangannya kita naikkan menjadi 48 volt. Ini sedikit ada riak, tapi pada kondisi tunak dia kembali mencapai nilai referensinya. Di sini kita lihat walaupun tegangannya divariasikan, tegangan outputnya masih bisa mengikuti. Nah, ini ketika tegangannya diturunkan menjadi 36 volt, tegangan outputnya juga bisa mengikuti 36 volt. Nah, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, maka kita bisa perbaiki data training unfish sehingga errornya ini betul-betul bisa mendekati 0. Nah, kalau kita lihat di sini tegangan outputnya sudah sesuai dengan tegangan referensinya. Kalau kita lihat input dan output dari fuzzy, kalau kita lihat input dan output dari unfish, ini adalah input dan ini adalah outputnya. Ketika mencapai kondisi tunak, perubahan nilai daticycle-nya itu berkisar di nilai 0. Kalau kita lihat di sini, dan ini adalah error tegangannya. Kalau kita lihat ketika error tegangannya besar, maka perubahan nilai daticycle-nya juga besar. Dan kita lihat nilai daticycle yang dihasilkan. Nah, ini nilai daticycle untuk pulsa PWM-nya.
Maksimalnya di sini sekitar 180 nilai detisekelnya. Pada Arduino nilai detisekel ini maksimal 225. Jadi kalau kita lihat kendali tegangan output bus converter dengan unfish di sini sudah menghasilkan aksi kendali yang cukup bagus. Kalau ingin hasilnya yang lebih baik lagi, maka data trainingnya perlu kita perbaiki sehingga hasilnya lebih valid. Yang penting di sini kita sudah bisa menerapkan unfish dengan menggunakan Arduino. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Setelah ini kita akan coba bagaimana mengimplementasikan jaringan saraf tiruan dengan menggunakan Arduino. Di unfish di sini kita ganti dengan menggunakan jaringan saraf tiruan. Nantikan video selanjutnya.